langkah pertama yang harus mungkin Bapak Ibu lakukan adalah sebagai pemrakarsa, Bapak Ibu tentu harus memiliki akun terlebih dahulu di Amdalnet ya. Mungkin panduan ini tidak saya jelaskan secara detail, tapi prinsipnya sebagai pemrakarsa Bapak Ibu perlu melakukan registrasi terlebih dahulu di Amdalnet. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memiliki akun di Amdalnet dan melakukan aktivasi, silahkan login ke Amdalnet, amdalnet.menfaka.go.id. Di sini saya akan coba contohkan menggunakan salah satu akun kami. Ya, nah saat ini kondisinya sudah ada satu tambahan menu baru di Amdalnet yang bisa Bapak Ibu akses sebagai pemrakarsa, yaitu menu perubahan PL. Perubahan PL ini jika Bapak Ibu klik, dia akan masuk ke dalam satu fitur halaman khusus terkait perubahan persetujuan lingkungan. Nah, pada halaman ini terdapat dua menu ya, yang bisa Bapak Ibu nantinya akses, yaitu perubahan terkait dokumen AMDAL, SKKL, atau perubahan untuk UKL-UKL, PKPLH. Nah, di sini saya coba contohkan untuk yang SKKL terlebih dahulu. Tampilan awalnya mestinya masih kosong kalau misalkan Bapak Ibu sebagai pemrakarsa belum mengajukan permohonan gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengklik tombol tambah. Di sini ada tiga pilihan ya, tiga pilihan perubahan persetujuan lingkungan yang bisa diakses melalui Amdalnet ini, yaitu perubahan kepemilikan dan integrasi persetujuan teknis atau rincian teknis, sama terkait perubahan persetujuan lingkungan hanya untuk integrasi pertek atau rinteknya saja. Nah, jadi di sini ada tiga ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tahu yang akan dilakukan perubahan itu apakah kepemilikan saja atau ada integrasi perteknya juga, atau memang hanya terkait integrasi pertek atau rinteknya saja. Nah, sini saya coba untuk yang perubahan kepemilikan, atau sebelum saya coba mungkin saya jelaskan dulu perbedaannya. Kalau perubahan kepemilikan ini berarti terkait data yang perlu di-input adalah data terkait pelaku usaha kegiatannya, kemudian NIB, jabatan, alamat ya, kalau misalkan di situ ada perubahan alamat atau lokasi kegiatan. Nah, kemudian di sini dilengkapi jenis kegiatannya, KBLI-nya yang dimiliki apa saja, bisa di-input lebih dari satu. Kemudian lokasi kegiatannya ada di provinsi mana dan kabupaten kota mana, dan seterusnya nanti kita coba ya. Nah, yang membedakan dengan perubahan integrasi pertek atau rincian teknis itu di bagian bawahnya ada pilihan lampiran persetujuan teknis. Nah, di sini lampiran persetujuan teknis ini yang nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi data persetujuan teknis yang sudah dimiliki, entah itu air limbah, emisi, pengelolaan limbah B3, andalalin, atau dokumen rincian teknis. Kalau dokumen rincian teknis, di situ disertakan untuk mengupload file Word ya, file Word dokumen rincian teknis yang sudah Bapak Ibu miliki. Dan terakhir, rincian teknis terkait penyimpanan limbah B3. Nah, mungkin saya coba dari yang perubahan kepemilikan dulu. Nah, di situ misalkan seperti ini saya coba. Nah, berikutnya di sini diinputkan jenis usaha atau kegiatan dan KBLI yang ada Bapak Ibu miliki, misalkan kegiatannya apa, kemudian kode KBLI-nya berapa. Kalau misalkan ada kegiatan lebih dari satu KBLI, dimasukkan juga yang keduanya apa.
Nah, kemudian provinsi, ya jadi provinsi di sini juga bisa lebih dari satu ya, tinggal di searching saja. Misalkan di sini Jakarta dan Jawa Barat, gitu. Atau misalkan salah satu saja tinggal dihapus. Kemudian, oh ya, baik. Saya lanjutkan. Berikutnya untuk kabupaten kota, ya ini kabupaten kotanya misalkan Jakarta. Sini ada ya pilihannya Jakarta mana gitu. Misalkan. Jadi ini disesuaikan dengan lokasi kegiatan yang akan dilakukan terkait rencana kegiatan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang penting di sini adalah lampiran bukti perubahan persetujuan lingkungan yang akan di upload. Jadi untuk kelengkapan data di sini kita meminta Bapak Ibu mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu dalam satu link Google Drive, dan kemudian link Google Drive tersebut dikopikan ke sini gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini sudah mengupload data-data ini, contoh ya. Kemudian pastikan link Google Drive-nya itu bisa diakses oleh publik. Jadi sudah terbuka aksesnya untuk publik, bisa di-download oleh nantinya PJM kami di internal di PDLUK. Nanti kalau misalkan ada terkait kekurangan data atau kelengkapan yang harus dilengkapi, PJM kami akan menghubungi pihak pemrakarsa Bapak Ibu untuk melengkapi dalam link Google Drive yang dicantumkan di sini. Nah, berikutnya terkait region lokasi, ini untuk sebagai data tembusan di dalam lampiran, itu kita kan menembuskan lampiran persetujuan lingkungan itu ke salah satu pusat pengendalian pembangunan ekoregion. Nah, jadi di sini Bapak Ibu masukkan wilayah lokasi usaha kegiatan Bapak Ibu itu berada di region mana, apakah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusa, Sulawesi Maluku, atau Papua. Kalau misalkan lintas region, cuman mungkin misalkan ada ya bisa dipilih dua-duanya. Itu. Kemudian, nah ini juga yang menjadi penting Bapak Ibu adalah nama PIC dan nomor PIC ya, nomor WA dan nama PIC yang bisa dihubungi. Karena nanti terkait validasi atau misalkan ada kekurangan data, tim kami dari PJM di PDLUK akan menghubungi nama yang Bapak Ibu inputkan di sini. Nama dan nomor handphone yang Bapak Ibu inputkan di sini. Nah, itu. Kemudian di sini dilanjutkan dengan surat permohonan perubahan persetujuan lingkungan. Jadi tentu dari pemrakarsa sudah di awal mengirimkan surat ya permohonan perubahan PL ini, cantumkan nomornya, tanggal berapanya, kemudian perihal permohonan perubahannya apa, misalkan ini. Kemudian pejabat yang menandatangani siapa? Di sini jabatannya ya. Jabatan yang menandatanganinya misalkan apakah direktur. Lalu disertakan juga nomor bukti validasi administrasi dari PTSP. Jadi yang sudah Bapak Ibu terima dari PTSP itu diinputkan nomor registrasinya, karena itu juga akan dicantumkan di dalam SK. Serta tanggal validasinya juga. Nah, itu misalkan. Nah, berikutnya yang perlu dilengkapi juga adalah dasar perubahan kepemilikan. Dasar perubahan kepemilikan ini bentuknya bisa surat atau akta notaris atau surat lainnya gitu ya. Di sini tuliskan, di sini ada contohnya ya, misalkan surat terkait pejabat yang mengesahkannya, misalkan gubernur. Suratnya sama perihalnya, misalkan perihal tentang penugasan kepada PT apa gitu, nama apa, ya sesuaikan dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Kemudian misalkan ada lagi akta notaris.
Ini contoh saja ya Bapak Ibu, nanti silakan sesuaikan dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian izin berikutnya adalah kalau sudah dilengkapi terkait perubahan dasar perubahan kepemilikannya, dilengkapi juga dokumen-dokumen terkait izin lingkungan atau SKKL atau PKPLH atau persetujuan UKL-UKL yang telah dimiliki. Jadi disebutkan juga di sini. Bentuknya misalkan dia surat misalkan kepala dinas, nomornya nomor berapa gitu ya, kemudian tanggal berapa, perihalnya misalkan tentang apa, tentang kegiatan UPL. Kemudian misalkan Bapak Ibu punya lagi misalkan surat juga dari kepala, jadi misalkan gubernur gitu ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu di sini melengkapi terkait izin-izin lingkungan atau dokumen SKKL, PLPL, DLH atau DPLH yang telah dimiliki. Nah, berikutnya di sini adalah ruang lingkup yang akan dimuat di dalam SK. Ya, lingkup usaha kegiatan apa? Silahkan Bapak Ibu tuangkan di sini. Di sini bisa Bapak Ibu misalkan copy paste ya, contohnya dari file Word gitu misalkan seperti ini. Ruang lingkupnya misalkan ada uraian deskripsi, misalkan ada apa namanya, ada uraian deskripsinya, kemudian ada tabelnya, itu bisa dilengkapi saja. Nah, kalau sudah, berikutnya yang khusus untuk SKKL atau perubahan PL untuk yang AMDAL, itu ada lampiran 1 yang berisi pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan institusi. Nah, di sini juga silahkan Bapak Ibu lengkapi datanya, misalkan ini contoh saja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau kita sudah selesai mengisikan data, saya ulang kembali dari atas ya, mulai dari terkait data perubahan kepemilikannya, kemudian jenis usaha kegiatan dan KBLI-nya, lokasi kegiatannya. Nah, kemudian ini yang penting juga saya ulang kembali, link Google Drive atau tidak harus Google Drive atau OneDrive atau apapun itu, link Drive yang memuat dokumen-dokumen yang wajib Bapak Ibu lengkapi. Kemudian ada nama PIC juga, ini penting nanti yang akan dihubungi oleh pihak PJM kami, dan terkait surat permohonan, kemudian dasar perubahan kepemilikan, izin-izin lingkungan yang telah dimiliki, ruang lingkup, dan pendekatan pengelolaan lingkungan ya, pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan pendekatan institusinya. Ini sebagai lampiran 1-nya. Nah, kalau sudah nanti simpan, diklik saja tombol simpannya. Kalau sudah diklik, dia akan masuk ke tampilan daftar permohonan yang sudah kan ada di sini ya, halaman perubahan SKKL. Nah, ini sebagai contohnya misalkan tadi yang saya input, kita bisa lihat di sini statusnya masih belum diproses. Nanti tanggal proses dan status prosesnya akan otomatis terupdate jika sudah ada penugasan kepada siapa yang akan menjadi memprosesnya gitu ya di PDLUK. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah bisa melihat preview dokumen SKKL-nya seperti ini. Preview dokumen SKKL-nya di sini sudah berisi sesuai dengan
identitas pelaku usahanya. Di sini ada nama kegiatannya, kemudian dasar dokumen yang telah disetujuinya, kemudian ini terkait dasar perubahan kepemilikannya, kemudian kalau misalkan di situ ada terkait perubahan pengintegrasian Pertek atau Rintek, di situ akan dicantumkan di sini Pertek atau Rintek apa yang Bapak Ibu centang. Nah, kemudian ini terkait perihal permohonan perubahan persetujuan lingkungannya, kemudian ini terkait bukti lengkap verifikasi administrasi dari PTSP-nya, kemudian ini terkait data yang Bapak Ibu input ya tadi termasuk jenis kegiatan dan kode KBLI-nya, ini sudah otomatis dari yang Bapak input. Nah, ini adalah ruang lingkup dan tabel yang mungkin Bapak Ibu kopikan tadi ke dalam form ya ini. Kemudian di sini juga sudah sesuai dengan provinsi dan kabupaten kota yang Bapak Ibu pilih ya. Nah, jadi sampai di sini preview SKKL-nya sudah selesai. Kemudian yang perlu dilanjutkan adalah melengkapi data RKL-RPL-nya.